Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah akuntansi keberlanjutan bersama saya Andri Firmansyah. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang penilaian lingkungan dalam rantai pasokan melalui standar JRI. Setelah mempelajari bagian ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan peran JRI 308 dalam penilaian lingkungan rantai pasokan. Yang kedua, memahami pentingnya seleksi pemasok berbasis kriteria lingkungan, serta menganalisis cara memantau dan mengelola dampak lingkungan yang dihasilkan oleh pemasok. Mengapa penilaian lingkungan dalam rantai pasokan penting? Karena dampak lingkungan bukan hanya di internal perusahaan saja, tapi juga ada di pihak pemasok. Pemasok berkontribusi terhadap emisi, limbah, dan penggunaan energi. Sehingga dengan melakukan penilaian pemasok, perusahaan memastikan seluruh rantai pasokan mendukung keberlanjutan dan mematuhi regulasi. JRI 308 membantu perusahaan mengelola risiko lingkungan di seluruh ekosistem bisnisnya. Nah, kemudian JRI 308 yang berkaitan dengan penilaian lingkungan pemasok, ini memfokuskan bahwa seleksi dan evaluasi pemasok dengan mempertimbangkan dampak lingkungan. Indikator utama dari 308 ini adalah 3081, seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria lingkungan, 3082, dampak lingkungan negatif dari pemasok dan tindakan mitigasi yang dilakukan, yang bertujuan untuk mengurangi risiko lingkungan, meningkatkan akuntabilitas, dan memastikan pemasok beroperasi secara bertanggung jawab. Kriteria lingkungan dalam pemasok sebagaimana diatur dalam JRI 3081 berkaitan dengan pengelolaan limbahnya. Apakah pemasok memilah, mendaur ulang, dan mengelola limbah berbahaya? Kemudian, apakah pemasok menggunakan energi terbarukan atau teknologi hemat energi? Apakah pemasok memiliki sistem pengolahan air limbah? Kemudian bagaimana pemasok mengelola dampak terhadap habitat dan ekosistem sekitarnya? Nah, dengan demikian, pemasok yang memenuhi kriteria ini diprioritaskan dalam proses seleksi. Kemudian berkaitan dengan JRI 3082, yaitu tindakan mitigasi untuk dampak lingkungan pemasok. Jadi yang pertama ya berkaitan dengan audit lingkungan. Ini berkaitan dalam verifikasi praktek pengelolaan limbah, emisi dan efisiensi energi. Kemudian survei lingkungan untuk mengukur komitmen dan kebijakan keberlanjutan pemasok. Kemudian teknologi pemantauan yang menggunakan sensor atau misalkan Internet of Things dan sistem pelaporan digital untuk real-time monitoring. Kemudian pelatihan dan kolaborasi ini untuk meningkatkan kapasitas pemasok dalam menerapkan praktek keberlanjutan. Contoh implementasi JRI 308 di perusahaan yang pertama di Pertamina. Pertamina melakukan audit pemasok bahan kimia dan energi terkait dengan pengelolaan limbah B3. Kemudian Pertamina melakukan seleksi pemasok dengan syarat sertifikasi lingkungan, misalnya ISO 14001. Kemudian di Indofood ya, ini Indofood melakukan pemilihan pemasok kemasan yang memenuhi standar daur ulang dan ramah lingkungan. Kemudian Indofood juga melakukan survei rutin terhadap pemasok terkait efisiensi, energi, dan pengelolaan air. Berkaitan dengan mekanisme pemantauan dampak lingkungan pemasok. Yang pertama dilakukan dengan audit lingkungan. Ya, ini merupakan pemeriksaan rutin atas kepatuhan pemasok terhadap kebijakan keberlanjutan. Yang kedua adalah survei lingkungan. Ya, ini evaluasi berbasis kuesioner tentang kebijakan dan praktek pemasok. Kemudian teknologi pemantauan yang dilakukan dengan sistem real time untuk melacak konsumsi energi, air, dan emisi pemasok. Ketiga mekanisme ini saling melengkapi untuk memastikan pemasok sejalan dengan target keberlanjutan dari perusahaan. Nah, manfaat berkaitan dengan penilaian lingkungan rantai pasokan berbasis JRI 308, yang pertama adalah mengurangi risiko reputasi akibat pemasok yang tidak ramah lingkungan. Yang kedua, memastikan kepatuhan pemasok terhadap standar keberlanjutan dan regulasi lingkungan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi rantai pasokan melalui kolaborasi hijau. Yang keempat, membangun ekosistem bisnis yang lebih tangguh, transparan, dan berdaya saing. Dengan demikian, penilaian rantai pasokan berbasis JRI 308 ini dapat memperkuat komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan jangka panjang. Demikian saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.